Hei hei hei, akan bahas apa kita kali ini? Kali ini kita akan membahas Sakamoto Day di chapter pertama. Ini adalah cerita komik action komedi yang pastinya seru banget. Mari siapkan tempat dan suasana terbaik untuk membahas video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas sekarang. Oke, di awal chapter kita akan diperlihatkan toko Sakamoto yang di depannya ada seorang anak-anak yang sedang bermain tai. Tai alien, oh bukan, tai kucing. Di dalam toko ada seorang yang menyeruput mie, yaitu Tuan Sakamoto. Di sini terdapat seorang pria yang sedang memegang pistol. Dia adalah Taro Sakamoto yang sedang menghadapi orang-orang di dalam gedung dan langsung ambiar dengan satu kali serangan. Dan dari kejadian itu dia sangat disegani dan ditakuti oleh para pembunuh bayar. Selanjutnya Sakamoto sedang berbelanja dan di sana bertemu dengan seorang kasir, dan di sana dia langsung jatuh cinta dan lihat saja ekspresinya. Tidak lama Tuan Sakamoto langsung menikah tanpa basa-basi dan dia sudah punya anak. Dan sekarang tubuhnya menjadi gendat kayak bapak-bapak di Indonesia. Selanjutnya ada seseorang yang sedang berdiri di depan toko Sakamoto. Sepertinya dia telah menunggu momen lama untuk momen ini. Di dalam toko terdapat Aoi, istri Sakamoto, dan seorang bocil di dalam toko. Tanpa sengaja dia menjatuhkan barang dan mengotori celana dari pelanggan lain. Dasar bocil. Bocilnya langsung mau dihajar, tetapi oleh Sakamoto langsung dihentikan. Pria itu langsung ditusuk oleh Sakamoto dan pada akhirnya pria itu langsung pergi dan bocilnya selamat. Tetapi kejadian itu dilihat oleh Shin dan langsung saja tanpa banyak bicara Shin langsung ditonjok oleh Sakamoto. Itu dilakukan karena Shin mempunyai keahlian membaca pikiran orang lain. Akhirnya mereka berdua mengobrol dan di dalam inti obrolan tersebut bahwasanya Shin tidak terima kalau Sakamoto telah berhenti dari dunia pembunuh bayaran. Dan di mata Shin yang saat ini Sakamoto yang gendut, dia terlihat sangat menyedihkan. Begitulah sifatnya Shin. Tapi Sakamoto menanggapinya dengan santai, makan mie, dan dia hanya menunjuk-nunjuk karena dia tahu Shin bisa membaca pikirannya. Di tengah obrolan ada bapak-bapak yang memanggil Sakamoto dan meminta bantuannya. Bapak-bapak itu memintanya untuk memotong dahan. Ada juga yang ingin memakan sayuran dan juga membelikannya bola. Begitulah Sakamoto dan Shin pun terheran-heran dan Shin merasa bahwa Sakamoto itu seperti badut. Begitu. Tapi Shin mengira bahwa dia sedang menyembunyikan identitasnya. Akhirnya Shin kembali ke parkiran mobil dan dia berpikir bahwa Sakamoto sekarang menjadi lunak. Tapi walaupun gendut seperti itu, di mata Shin Sakamoto tetaplah yang paling keren. Bahkan dia sampai berteriak-teriak di dalam mobilnya. Tiba-tiba HP-nya Shin berdering dan itu telepon dari bos. Bos berkata bahwasanya, oh jadi kamu membiarkannya begitu saja. Dan Shin memberinya, apakah kita benar-benar harus memegang kekerasan? Bos sangat marah dan memarahi Shin. Karena itu sudah peraturan dari perusahaan bahwasanya Sakamoto harus diburu. Dalam mobil, apakah dia harus melakukannya sendiri? Dan Shin sangat yakin dengan kemampuannya ini. Dia berjalan sendiri masuk dalam toko dan bertemu dengan Aoi dan dia mengabaikannya karena ini adalah waktunya untuk bertempur. Dia berpura-pura mampir dan dia beralasan bahwa ini terakhir kalinya dia di kota, makanya dia akan memberi salam kepada Tuan Sakamoto. Tanpa banyak bicara, Shin langsung menembakkan Tuan Sakamoto. Akan tetapi Sakamoto menangisnya dengan sebuah permen. Wow, Tuan Sakamoto memang hebat. Dan dia bisa membalikan keadaan dengan membuang sebuah botol kepada Shin, yang mana botol itu mengecoh dari pandangan Shin. Dan dia dan Tuan Sakamoto telah bersembunyi di balik rak, dan Shin pun mencari-carinya. Bahkan Tuan Sakamoto siap menembakkan dari balik-balik jeruji dengan karet.
dan dengan mudahnya Shin bisa menghindari. Kan tetapi Tuan Sakamoto tetap lanjut membalas serangannya, dan akhirnya Shin terkena serangan dari Tuan Sakamoto. Dan serangannya itu adalah dari permen yang dapat mengecoh Shin itu sendiri. Dan tiba-tiba Sakamoto berada di belakang Shin dan langsung menendangnya, membelah rak yang ada di dalam toko. Shin langsung pingsan, dan ketika dia terbangun, dia berada di ranjang tidur, di mana dia telah disambut oleh Aoi dan juga anaknya Sakamoto. Tidak lupa, Shin langsung diberi jamuan makan oleh keluarga Sakamoto. Dia sangat waspada karena mungkin itu adalah racun yang diberikan oleh keluarga Sakamoto. Sepertinya Shin sangat menikmati jamuan makan ini karena dia merasa terharu, kan sampai nangis karena rasanya. Akhirnya Shin pulang dan dia tidak lupa berterima kasih kepada Tuan Sakamoto yang telah memberi makan. Dan dia berpikir dia bukan tandingan Tuan Sakamoto. Di adegan ini Shin ingin berbicara langsung dengan bos, dan bos langsung memarahi Shin karena gagal membunuh Sakamoto. Tiba-tiba Shin berlutut dan meminta untuk Tuan Sakamoto dibebaskan dan tetap hidup. Dan bos saat itu bertanya, kenapa kau ingin melindunginya? Itu karena Tuan Sakamoto mempunyai keluarga, kata Shin. Dan Shin akan membunuh diri untuk menggantikan nyawa dari Tuan Sakamoto. Dia sudah siap-siap menarik pelatuknya, menyuruhnya bunuh diri untuk menggantikan nyawa dari Sakamoto. Tetapi Shin melihat isi otak dari bos dan tidak jadi bunuh diri dan malah menodongkan pistolnya kepada bos. Bos menyuruh anak buahnya untuk membunuh Shin, akan tetapi Shin tidak punya pilihan lain kecuali dia akan menyerang balik. Perkataan itu disadap oleh Sakamoto dan dia mendengarkan. Akhirnya Sakamoto mengambil barang-barangnya yang di gudang, mengambil senjata dan siap-siap untuk menyusul Shin. Dan lihatlah, gudang senjatanya penuh dengan senjata dan dia sudah akan siap. Di sisi lain, Shin dan juga bos saling mencari dan juga adu tembakan. Siapakah yang paling cepat yang akan membunuh musuhnya? Shin akhirnya tertembak di lutut dan dia terkepung oleh anak buah dari bos. Dia tidak bisa kemana-mana lagi. Di saat terakhir, habislah Shin. Akan tetapi Sakamoto datang dan dengan cepat langsung menghabisi para anak buah dari bos. Bos kaget dan langsung menyuruh anak buahnya mengepung Sakamoto. Sontak anak buah bos langsung maju semua. Akan tetapi Sakamoto dengan gerakan super lincahnya langsung menghabisinya para anak buah. Langsung menghabisi anak buah dengan serangan-serangan kilatnya. Dan anak buahnya sama sekali tidak berkutik. Anak buah bos langsung mengeroyok Sakamoto. Berbekal dengan 2 buah pisau, dia bisa menghancurkan seluruh anak buah bos dengan cepat dan sigap. Inilah sang legenda pembunuh bayaran Taro Sakamoto yang tidak terkalahkan. Akhirnya Sakamoto memberikan pistol Shin kembali padanya, di mana pistolnya telah ditaruh dengan penyadap sehingga dia tahu posisi dari Shin. Di sini Shin jengkel karena dia tidak tahu kalau dia telah diawasi Shin dari kemarin. Dan Sakamoto melemparkan afron dari tokonya kepada Shin. 800 yen per jam, itulah bayarannya. Shin direkrut dan bekerja di toko Sakamoto jadi pelayan. Dan di hari pertamanya kerja, dia melihat Sakamoto makan ramen dan dia langsung protes. Akan tetapi dia dilihat oleh Aoi, dan Aoi memuji kinerja dari Shin yang terlihat keren. Shin bekerja sangat cekatan, bahkan dia tahu apa yang dipikirkan oleh pelanggan, dan itu membuat Aoi sangat senang dengan kemampuannya.
Di akhir ada anak-anak yang menanyai apakah bekerja di sini sangat menyenangkan. Di sini sangat menyenangkan dibanding pekerjaanku sebelumnya. Karena pekerjaan sebelumnya adalah bersih-bersih lingkungan, kata Shin. Itulah ceritanya kenapa Shin bisa bekerja di toko Tuan Sakamoto. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa support kami terus. Hei hei hei.